Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan best practice membuat project Express.js. Terutama ini wajib dikuasai untuk pemula. Untuk mulainya silahkan teman-teman buka terminalnya dan teman-teman cek dulu untuk Node.js-nya. Pastikan teman-teman sudah menginstalnya ya. Nah, saya menggunakan Node.js versi 24.13. Kemudian kita juga akan menggunakan npm. npm yang saya gunakan versi 11.6. Nah, project yang akan kita buat, saya menggunakan folder Express REST API. Nah, kita akan menginisiasi dulu projectnya. Saya menggunakan npm init, kemudian min y. Ini ya. Nah, untuk text editornya kita akan menggunakan Neovim. Jadi buat teman-teman yang memang sudah terbiasa menggunakan Neovim atau yang ingin belajar menggunakan Neovim, di channel ini juga sudah ada tutorialnya ya. Jadi teman-teman bisa cek dan teman-teman bisa membuat config-nya sendiri. Ataupun buat teman-teman yang mengikuti dengan text editor lain, dipersilahkan seperti VS Code ya. Ini tidak terlalu beda banget, jadi bisa mengikutinya juga. Oke, saya juga nanti untuk testingnya menggunakan Kulala untuk REST kliennya. Kulala npm yang ini. Nah, teman-teman bisa mengambil config-nya jika ingin sama persis dengan yang ada di video ini. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau melakukan config sendiri juga di sini sudah jelas panduannya ya. Silahkan dicoba-coba dan dikonfig juga ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan cek dulu ini Neovim yang sudah saya install dan setup. Kemudian saya juga sudah menginstal Mason. Saya sudah menginstal Prettier dan juga TypeScript language server. Ini basic yang nanti kita gunakan ya. Oke. Kita akan membuat dulu beberapa folder. Ini kalau misalnya kita cek masih hanya packet ya. Oke, kemudian kita install dulu atau kita buat dulu foldernya ya. Kita mkdir. Saya akan membuat folder src. Oke, kemudian dalam src saya akan membuat beberapa folder lagi. Di antaranya ada controller, service, database, dan route. Jadi kalau misalkan kita lihat ataupun kita coba gunakan list tree 3 misalkan. Tuh, seperti ini ya. Kalau misalkan ini saya mundurkan satu ke belakang supaya lebih terlihat distri 3 tuh seperti ini. Jadi saya sudah memiliki packet.json dan saya sudah memiliki folder src yang di dalamnya ada controller, database, route, dan service. Nah, folder-folder ini nanti kita gunakan untuk menyimpan bagian-bagian dari susunan project kita. Oke, kita akan menginstal beberapa kebutuhan dasarnya. Saya gunakan npm i. Pertama, kita akan menginstal Express. Kemudian kita juga akan menginstal .env. Ini yang production ready-nya ya, atau yang nanti kita gunakan di production. Kemudian kita juga akan menginstal untuk development-nya, yaitu nodemon, supaya kita tidak nge-refresh project-nya. Oke, kemudian saya akan membuat file index. Saya akan touch. Nah, di dalam src saya akan membuat file index.js. Oke, kemudian kita akan membukanya dengan Neovim. Nah, seperti ini susunan project kita. Sudah ada file index dan beberapa folder yang tadi kita buat. Oke, kemudian di dalam packet.json
kita sudah memiliki .env, express, dan nodemon. Nah, ini yang perlu kita edit di bagian type-nya. Kita akan menggunakan modul. Jadi ekspor importnya nanti kita menggunakan cara ES6 di dalam ekspor importnya. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan di sini juga dev. Ini untuk menjalankan mode development. Nah, nanti kita akan menggunakan nodemon. Kemudian kita akan mengakses src dan file index.js. Oke. Kemudian saya akan tambahkan juga untuk productionnya. Nah, kita gunakan start. Nanti kita jalankan node src dan index.js. Ini untuk menjalankannya. Nah, ini bisa kita close. Ini sudah semua. Nah, selanjutnya kita akan buka. Sebelum kita buka, kita tambahkan dulu beberapa config. Pertama, saya akan buat jsconfig.json. Ini untuk ekspor importnya supaya nanti lebih mudah autocomplete-nya ya. Jadi terbaca sama si LSV-nya. Nah, ini kita tambahkan. Nah, seperti ini kita menggunakan ES6, modulnya juga ES6. Nanti dia akan membaca semua yang berada di dalam folder src. Oke, kemudian saya juga akan tambahkan config untuk prettier. Prettier rc. Nah, dalam prettier rc kita akan lakukan config untuk formatternya. Pertama, saya akan mengubah print width-nya. Ini saya akan buat 80. Kemudian tab width-nya ini saya akan buat 4. Kemudian saya akan gunakan use tabs-nya. Ini false. Kemudian saya akan gunakan single quote-nya. Ini false. Oke, saya akan save. Kemudian saya save lagi. Nah, dia bergeser ya, seperti ini. Oke, ini untuk prettier-nya. Kemudian saya juga akan buat file baru untuk git ignore. Jadi ketika nanti kita push ke GitHub supaya tidak ke bawah ya. Pertama, saya akan mengignore .env. Kemudian saya juga akan mengignore node modul. Ini supaya tidak masuk nantinya ya. Oke, ini bisa kita close. Kemudian saya akan membuat config lagi .env. Nah, di sini saya akan definisikan port. Kita akan gunakan 3000. Kemudian saya akan gunakan juga base URL. Nah, base URL ini nanti kita gunakan untuk mengetes REST client ya. http:// localhost kita gunakan 3000 seperti ini. Oke, ini untuk basic config-nya sudah. Selanjutnya kita masuk ke index. Nah, dalam index kita akan coba dulu. Pertama kita akan import express. Nah, kita akan ambil dari express nih ya. Kemudian saya juga akan import ini .env bukan dot ya, /config. Nah, yang akan kita import. Kemudian saya akan buat sebuah konstanta f. Ini kita akan buat dari express. Oke. Kemudian saya akan buat sebuah app.get. Kita gunakan rootnya.
Ini kita gunakan callback, request, response, kita gunakan arrow function. Nah, kita akan respon send. Oke, saya akan gunakan backtick. Saya gunakan heading 1. Saya akan tambahkan hello world. Kemudian saya tutup heading satunya. Oke. Kemudian saya akan app dot listen, kita gunakan port. Nah, kita definisikan di sini cons port. Nah, kita gunakan proses .env .port. Kalau tidak ada, kita akan gunakan 3000. Seperti ini port. Kemudian kita gunakan callback sini console.log. Oke, kita akan gunakan backtick API up and running on http://localhost. Portnya kita akan gunakan port. Nah, seperti ini ya. Kita akan save. Oke. Kita coba jalankan dulu. Kita duplicate. Dan kita jalankan npm run dev. Kita jalankan. Oh, proses. Ini salah ya. Kita harusnya sampai sini saja. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah. Kita coba cleankan dulu. npm run dev. Oke, ini sudah jalan. Kita akan coba tambahkan folder di sini ya. A tes personal.stp. Misalkan kita akan tes dulu. Tes root. Nah, kita akan gunakan metodenya get. Nah, kita akan panggil ke sini base URL-nya. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Kita coba spasi run kemudian sing. Oke, lihat. Sini hello world-nya sudah muncul. Berarti ini sudah berjalan. Oke, seperti itu untuk tahap awalnya. Selanjutnya, kita ketika membuat Project Express, kita membutuhkan versioning. Ada dua opsi, teman-teman bisa menggunakan versioning di dalam URL-nya, ataupun teman-teman bisa menggunakan di dalam header definisinya ya. Nah, tapi yang harus teman-teman pastikan, ketika kita membuat API itu harus backward compatible. Jadi ketika nanti ada pengguna API yang sudah lama, itu masih tetap bisa menggunakan endpoint dengan cara-cara lamanya. Jadi sebaiknya teman-teman ada menggunakan versioning. Kita akan tambahkan di sini untuk versioningnya ya. Saya akan buat di dalam src ini folder baru lagi. Misalkan versi 1 seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini saya akan pindahkan ke versi 1 ini. Saya akan pindahkan, ini juga sama. Saya akan pindahkan semua ke sini. Jadi semua nanti akan ada di dalam folder v1. Nanti kalau ada v2, teman-teman tinggal buat lagi folder v2 dan seterusnya. Ini saya pindahkan lagi ke sini. Nah, jadi secara struktur sekarang seperti ini.
Oke, sekarang saya akan coba tambahkan untuk mengetes route ya. Nah, dalam route saya akan tambahkan index.js. Kita coba dulu ya route-nya. Pertama saya akan import express from express. Oke. Selanjutnya saya akan buat sebuah konstanta router. Ini kita akan ambil dari express router. Nah, router.get. Nah, saya akan ambil request dan responnya. Request dan response. Oke. Kemudian respon.send saya akan gunakan sama dengan yang tadi, heading 1. Kemudian saya akan tambahkan message hello from, misalkan saya akan ambil dari request base URL. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan ekspor ya. Ini ekspor default router. Oke. Ini kita save. Kemudian kita akan panggil ke dalam indeks sini. Nah, kita tinggal misalkan saya akan gunakan versioning di sini app.use, kita gunakan middleware. Kemudian ini endpointnya API, kemudian kita gunakan versi 1. Misalkan nanti kita akan buat contoh employee dan kita panggil routernya. Nah, router index.js-nya perlu kita definisikan ya, seperti ini. Oke. Ini supaya nanti tidak keliru, saya akan coba definisikan sebuah middleware app.use express JSON. Ini sering kelewat soalnya nanti. Oke, ini routernya kita memiliki endpoint API versi 1 employee. Kita akan coba panggil ke dalam tes personal ini. Nah, tes router. Oke, metodenya get. Kita akan gunakan base URL lagi. Nah, API, kemudian versi 1, kemudian employee. Seperti ini tadi ya. Oke, kita akan jalankan spasi run dan send. Oke, lihat. Hello from API versi 1 employee. Berarti ini sudah berjalan dengan baik ya. Oke, router sampai indeks ini sudah bisa berjalan. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan route supaya bisa dipanggil ke dalam indeks ini supaya lebih ini lagi ya. Ini saya akan rename. Ini saya akan rename, mungkin kita akan ganti dengan employee. Employee router. Saya akan gunakan ini ya, employee route. Kemudian di dalam employee route-nya ini kita akan modifikasi. Tadinya kan hanya seperti ini. Nah, kita akan coba ganti di sini hello from get employee. Oke. Kemudian saya akan buat lagi router. Nah, setelah get saya akan get by ID. Misalkan endpointnya nanti seperti ini.
Kemudian key-nya misalkan employee ID. Nah, kita tinggal tambahkan request response. Oke, kita akan duplikat aja yang responnya ini, kita copy. Kemudian kita tinggal paste ke sini. Nah, ini get employee by ID. Oke, selanjutnya kita tinggal router, kita post. Kemudian kita gunakan put. Kemudian kita gunakan delete. Oke. Nih kita akan coba. Oke, di sini kita sudah memiliki tadi ini untuk get all employee. Kemudian kita akan definisikan get employee by ID. Misalkan ini jadi get all employee. Nah, ini kita bisa gunakan metodenya get. Kemudian versi 1. Kita coba dulu spasi run dan sing. Oke. Localhost remove. Oh, ini localhostnya tidak jalan katanya kan. Index.js ini ada error. Oh, ini salah ya, tidak ditemukan katanya ya, karena sudah kita rename tadi. Harusnya ini jadi employee route. Oke, kita tinggal save lagi. Ini kita akan coba refresh supaya tidak terlalu banyak error. Oke, kembali ke sini, spasi run, kita sing. Oke, ini sudah jalan ya sampai sini. Kemudian kita akan coba misalkan create employee. Ini metodenya post. Ini base URL. Ini API versi 1. Ini employee. Oke. Pasti run sing. Oke, jalan juga. Sekarang update employee. Kita akan put base URL. Ini sama API versi 1 employee, misalkan ininya 1. Ini kita run sing. Oke, ini juga jalan. Kemudian kita akan tambahkan delete employee. Kita gunakan delete. Ini base URL. Ini sama API versi 1. Employee ID-nya 1. Misalkan run sing. Oke. Ini endpoint-nya sudah berjalan semua. Nah, di dalam route-nya berarti route-nya ini sudah berjalan. Sekarang kita akan tambahkan untuk controllernya. Oke, dalam controller kita akan tambahkan, saya akan buat pertama base controller .js. Oke, dalam base controller kita akan buatkan sebuah kelas export default
kelas base controller. Oke, kita membutuhkan ada get all. Nah, get all ini ada request dan juga responnya. Kalau misalkan tidak ada, kita akan respond .send. Nah, kita akan not tidak diimplementasikan, misalkan seperti ini. Kemudian saya akan get by ID. Nah, ini juga sama, request respond. Kalau misalkan tidak ada, saya akan respond .send. Ini juga not. Nah, ini tidak diimplementasikan. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk create, kemudian update dan delete. Kita save. Ini untuk base controllernya ya. Baru kita akan buat di sini employee controller.js. Oke, di dalam employees controller kita akan coba definisikan ya. Pertama, kita akan buat sebuah kelas employee controller. Kita akan extend base controller. Kita import dari sini. Oke, ini base controllernya .js ya. Oke, kemudian kita akan kirimkan objeknya. Export default new. Kita langsung buat employee-nya ketika dipanggil ya. Jadi nanti supaya bisa langsung dipakai, kita buat objeknya langsung seperti ini. Misalkan ini belum kita buatkan ya, supaya ketahuan nanti ada error atau tidak. Oke, di sini kita akan coba panggil ke dalam route-nya. Jadi responnya kita tidak perlu lagi ada callback dengan cara seperti ini. Kita bisa langsung panggil sini employee, yang ini employee controller .get all. Ini pakai .js ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini kita ganti dengan employee controller dot. Nah, ini udah ada nih autocomplete-nya. Get by ID. Ini seperti ini. Kemudian yang bagian post juga sama. Ini employee controller dot create. Nah, ini juga sama. Ini employee controller dot update. Kemudian yang ini dot delete. Oke, nih kita buat dulu. Kita akan coba panggil, kita lihat ada error kah? Tidak ada. Kita panggil ke sini, kita coba yang ini, kita run sync. Oke, not implemented. Tidak error, berarti sudah berhasil memanggil base controllernya ya. Nah, yang ini karena kita belum mendefinisikannya di sini. Sekarang kita tinggal melakukan override di sini.
Nah, kita akan definisikan override di sini. Pertama, kita akan buat get all-nya. Nah, ini kan ada get all. Kita akan override request, kemudian response. Kita akan respond dot JSON. Kita akan kasih misalkan result get all employee. Oke, ini kita coba dulu ya untuk yang get all. Kita get all tadi, yang ini kita run sing. Oke, lihat di sini resultnya sudah muncul ya. Override-nya sudah berhasil. Nah, kita akan tambahkan lagi untuk yang lainnya ya. Kita get by ID, request, response. Kita akan respond dot JSON. Kita akan result get employee by ID, misalkan seperti ini. Kemudian kita panggil lagi create request response, ini juga sama, respond dot JSON result create user, misalkan seperti ini. Update request respond dot JSON result update employee. Oke, kemudian delete request response dot JSON result delete employee. Oke, kita save dulu. Nah, kita coba lagi. Nah, kita coba yang ini. Oke, get employee by ID. Yang ini create user, create employee harusnya ya. Kemudian ini update employee. Ini delete employee. Ini sudah jalan juga. Berarti secara pemanggilan controller ini sudah berjalan. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan di service-nya supaya bisa kita panggil. Oke, saya akan tambahkan di service untuk employee service.js. Oke, di dalam employee service saya akan buat sebuah kelas employee service. Oke, di sini saya akan buat sebuah get all employee. Oke, kita akan returnkan misalkan ini saya akan kasih string get all employee. Oke, seperti ini misalkan. Kemudian kita coba dulu ya satu. Kita akan export default employee service. Sekarang kita akan panggil ke sini. Nah, di bagian controllernya
kita akan buat. Nah, di sini berarti saya akan buat sebuah konstanta untuk data sama dengan employee service. Nah, get all employee. Nah, ini employee service-nya sudah kepanggil. Baru datanya ini kita panggil ke sini. Data. Oke, ini kita coba dulu. Oke, kalau misalkan sudah berjalan, baru kita akan teruskan. Get all employee, run, sync. Oke, jalan ya. Berarti pemanggilan ke dalam servisnya ini sudah berjalan. Oke, supaya kita bisa mensimulasikan, kita akan buat dummy database. Nah, dummy database saya akan buat di dalam folder database ini sebuah JSON file namanya db.json. Oke, di dalamnya kita akan buat seolah-olah ini adalah data ya. Saya akan buat dummy seperti ini. Jadi ada name, ada phone, kemudian ada email, ada hobi, ada address, ada ID, create add, update add. Nah, ini fieldnya. Nah, kita akan save. Nah, ini DB. Saya akan close dulu supaya tidak terlalu banyak ya. Oke, selanjutnya saya akan buat file lagi di sini untuk membaca file DB ini. Saya akan buat util.js. Oke. Nah, dalam util ini kita akan membaca file JSON-nya. Saya akan import. Kita gunakan file system yang dimiliki Node.js. Kita ambil dari library file system ya. Ini standar. Kemudian kita akan buat untuk menyimpan JSON file. Kita export cons. Pertama kita buat save to database. Ini fungsinya untuk menyimpan data ke database nantinya ya. Saya akan gunakan arrow function. Saya akan buat sebuah variabel file path. Nah, file path ini kita akan ambil dari path. Kita akan joinkan proses.cwd current working directory-nya kita akan panggil. Nah, kemudian kita akan tambahkan src. Kemudian kita memiliki versi 1. Kemudian database, kita memiliki database. Kemudian db.json. Ini filenya yang akan kita baca ya. Oke, selanjutnya kita gunakan file system. Kemudian kita akan write file secara sinkronus. Jadi kita tidak perlu menggunakan async await. File path-nya kita baca. Kemudian kita akan ubah JSON menjadi string. Kita akan gunakan JSON.stringify. Yang mau kita ubah adalah db. Kemudian kita tambahkan parameter 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan encode-nya encoding. Nah, encodingnya saya akan menggunakan universal. Nah, ini ya 8. Oke, ini untuk export cons. Ini kurang sama dengan ya. Nah, seperti ini.
Oke, selanjutnya saya akan buat lagi ekspor cons ini untuk read database. Nah, di database ini saya akan gunakan arrow function juga. Nah, kita akan buat sebuah konstanta lagi, path, file path ya. File path-nya kita gunakan path dot join process dot current working directory. Selanjutnya kita akan joinkan dengan folder src versi 1 database, kemudian db.json. Ini. Nah, di sini baru kita akan buat sebuah file konten. Nah, file konten kita akan baca file system read file sync. Kita ambil file path. Nah, tadi tipenya kita menggunakan universal. Kita akan buat cons db. Nah, kita akan convert tadi kan string ya. Kita akan parse ke dalam JSON file kontennya. Nah, setelah itu kita akan returnkan db-nya. Oke. Ini untuk membaca db dan filenya. Oke, selanjutnya saya akan buat untuk membacanya. Di sini karena kita membutuhkan employee, data employee, saya akan buat file employee.js. Pertama, kita buat kelas employee seperti ini. Kemudian di sini kita membutuhkan asinkronus. Nah, get all employee. Oke. Kita buat cons employee. Ini kita akan await dari read database dari util. Kemudian yang mau kita ambil employees-nya. util.js. Ini kemudian kita akan returnkan employees. Nah, kita async get async. Oh, salah ya, async nulisnya nih. Nah, harusnya ini. Baru kita akan coba dulu satu. Kita akan ekspor default new employee. Oke. Kita save dulu. Oke, ini employee-nya sudah. Kita coba ke sini supaya kita tahu terbaca atau tidak. Kita akan langsung panggil. Berarti ini kita gunakan asinkronus juga. Async. Nah, kita tinggal await employee. Nah, employee dot get all
employee. Ini employee.js. Oke, kita save. Kita coba panggil lagi ke sini. Spasi, run, sing. Oh, ini resultnya kosong. Apa yang terjadi? Kita coba lihat. Oh, ini tidak terbaca ya. Nah, all employee kita kayaknya ini kurang async await di sini. Nah, di sini ya. Ini kita perlu async, perlu await. Nah, seperti ini. Kita coba lagi, spasi run sin. Oke, sudah terbaca filenya ya. Nah, async await-nya tadi kurang. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan. Nah, di dalam employee ini untuk misalkan create new ya. Kita akan gunakan sebuah async create new. Nah, create new ini kita akan membutuhkan new employee. Nah, ini kita akan buat dulu konstanta db. db ini kita await dari read database. Kita baca dulu, kemudian kita akan tambahkan kita akan misalkan ini kan ada pengecekan employee tidak boleh yang sama, harusnya dicek kalau misalkan ada nick atau ID. Nah, tapi kita coba simulasikan misalkan nama ya, walaupun nama ini kadang-kadang ada yang sama. Ini hanya contoh, misalkan existing employee, ini contoh aja ya. Sebaiknya kalau untuk pengecekan unik itu menggunakan primary seperti nick employee ya. Karena tadi kita ada di dalam employees, kita panggil db.employees, kita akan cari menggunakan find index. Kita gunakan find index. Nah, di dalam find index kita akan gunakan employee yang employee name-nya ini sama dengan new employees name. Nah, jadi kalau misalkan dia ada kemudian dia ditemukan, nah kita gunakan seperti ini, baru kita akan lakukan message dengan menggunakan throw. Misalkan ini existing employee-nya ada, kita akan throw new error. Kita tambahkan misalkan ke sini employee with name, kita gunakan sini new employee dot name already exist, misalkan seperti ini ya. Oke, baru kalau misalkan tidak error, kita akan tambahkan ke dalam db employees, kita push new employee-nya, kita tambahkan. Setelah itu kita akan panggil save to db. Ini ada di util db-nya. Oke, kemudian kita akan returnkan new employee.
Oke, ini untuk simulasi aja ya. Untuk pembelajaran. Ini salah lagi. Asing. Oke, ini untuk create employee. Tadi kita memiliki eh, get all employee. Sekarang kita akan tambahkan create new employee. Kita akan buat sebuah asynchronous create employee. Kita akan tambahkan new employee ke sini. Kemudian kita akan gabungkan ya, karena setiap create itu kita membutuhkan, kalau misalkan kita lihat di dw.json kita create add dan update add. Nah, dan ini tidak ada ketika di submit user. Kita akan tambahkan di sini. Nah, namanya misalkan employee to insert. Nah, ini kita gunakan objek aja seperti ini. Kita tambahkan new employee yang dari parameter dengan nanti kita membutuhkan ID. Nah, ID ini kita akan gunakan random UUID. Ini random UUID ini punya kripto ya. Ini import random UUID from crypto. Nah, ini punyanya crypto random UID. Oke, kemudian kita juga membutuhkan create add. Create add. Nah, kita akan gunakan new date. Nah, kita akan convert ke lokal. Berarti itu lokal string. Nah, kita gunakan ID Indonesia. Oke, kemudian time zone-nya kita akan gunakan Asia Jakarta ya. Ini A-nya harusnya besar ini. Time zone Asia Jakarta. Oke. Kemudian baru kita akan employ, kita await dari employ dot create new employ to insert. Kemudian kita return kan. Ini kurang titik 2 ya. Ini kurang titik 2. Oke. Asia Jakarta. Oke, ini create-nya. Selanjutnya kita panggil ke controller. Ini ada create. Nah, di dalam create kita akan tambahkan, ini sebaiknya setiap transaksi ada try catch ya. Ini untuk penanganan error. Jadi ketika terjadi error kita bisa try catch, kita ambil .
error, kemudian respond dot status kita akan kasih 500 dot json, kita kasih error, dot message. Kita create juga sama ya. Kita tambahkan di sini try. Kita naikkan. Error message. Nah, baru di sini kita akan coba ya. Definisikan, saya akan buat sebuah objek result sama dengan kita ambil dari body. Ini kita gunakan async await juga ya. Berarti ini kita perlu async. Nah, setelah itu kita akan resultnya kita result aja. Oke, ini bodinya kita kirimkan, kemudian kalau error kita tangkap. Oke, kita kembali ke create. Nah, dalam create kita akan tambahkan create employee. Ini kontennya harus kita definisikan. Konten type-nya content type-nya application JSON. Oke, selanjutnya kita akan coba isi misalkan ini ya. Saya akan tambahkan seperti ini. Ini kok ke bawah. Ini nggak akan terbaca kalau seperti ini ya. Nah, harusnya dia seperti ini. Oke, kita coba spasi run, kemudian sync. Oke, resultnya sudah keisi. Kita coba lagi spasi run sync, harusnya ini error ya. Nah, ini sudah exist. Kalau misalkan kita get lagi all, oke, pojok code. Nah, ini sudah ada ya. Tuh, ini sudah ke create. Berarti ini sudah berjalan untuk create-nya. Oke, sekarang kita akan tambahkan lagi setelah create, kita buat update-nya. Oke, saya akan buat sebuah asinkronus. Namanya update one employee. Kita membutuhkan ID, kemudian new employee-nya. New employee. Oke, kita pertama akan baca dulu database-nya. Const db,
kita akan await read database-nya dulu. Kemudian kita akan cek ya dengan indeksnya. Kita ambil dari DB, kemudian kita ambil objek employee, kita lakukan pencarian dengan find index, isinya objek employee, kemudian kita akan cari employee ID yang sama dengan ID yang dikirimkan. Oke, kalau misalkan ada, nah ini misalkan indeksnya ada, indeksnya tidak ada misalkan ya, negatif 1, nah, misalkan tidak ditemukan, kita akan throw new error employee with ID, kita akan print ID-nya does not exist. Oke, ini kalau misalkan tidak ada. Kalau misalkan ada, baru kita akan replace ya. Ini saya akan buat sebuah count existing employee. Nah, kita akan ambil dari db dot employees yang sesuai indeksnya. Kemudian kita akan gunakan objek kita akan assign existing employee, kita akan gantikan dengan new employee seperti ini. Kemudian kita existing employee, kita akan updated add-nya kita akan isi dulu ya. Ini kita gunakan time zone Asia Jakarta. Jadi ketika diupdate ini kita ubah waktunya juga seperti ini. Setelah itu baru kita save to database. DB-nya. Kemudian kita akan returnkan new existing employee. Oke, ini kurang ternyata. DB, nah, oke, update employee, kita masuk ke sini. Nah, untuk update-nya kita tambahkan function ini sebuah asynchronous update employee. Kita membutuhkan ID, kemudian employee new-nya. Nah, kita akan buat sebuah konstanta updated employee. Kita akan await dari employee dot update
one employee, kita butuh ID, kemudian employee new. Oke. Setelah itu kita returnkan update employee. Oke, ini kalau terupdate, sekarang kita panggil ke dalam controller. Dalam controller kita gunakan try catch juga. Ini kita pindahkan ke atas. Oke, pertama kita akan buat sebuah konstanta result. Nah, resultnya kita butuh param, ini ID-nya namanya tadi employee. Nah, tadi kita gunakan employee ID ya. Kalau udah, kita tinggal panggil resultnya ke sini. Oke. Try catch error respond dot statusnya 500 dot JSON message. Oke, ini kalau misalkan terjadi error. Oke, kita tes ke sini, kita update. Nah, ini ya, ketika kita update, kita membutuhkan content type. Ini bisa kita copy dari sini aja. Kita paste ke sini. Oke. Application JSON kita coba. Ini harusnya tidak ada. Kita run sync. Tuh. Resultnya tidak ada. Ini harusnya ID ini tidak ditemukan ya. Oh, ini kita kurang async await. Kita tinggal tambahkan di sini async kemudian await ya. Oke, kita coba save. Kemudian kita coba lagi. Kita run sync. Nah, ini sudah ya, tidak eksis. Nah, sekarang kita akan coba tarik all run sync. Nah, kita akan ambil ID-nya yang ini, kita copy, kemudian kita tambahkan ke sini ya. Kita tambahkan ke sini. Nah, sekarang kita akan run sync. Oke, ini proses update-nya sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan untuk proses get one ya. Kita akan gunakan async kembali. Ini untuk get one employee. Oke, ini kita membutuhkan ID. Pertama, saya akan mengambil DB. Ini kita akan await read database. Setelah di read, kita akan sortir ya. Existing employee, kita akan gunakan yang ini aja nih.
Nah, kita cari, kita tambahkan ke sini. Kalau misalkan dia tidak eksis, baru kita kasih pesan error ya. Ini jangan find index, kita gunakan find aja langsung ya, supaya kita bisa langsung return kan employee. Jadi kita bisa langsung ke sini. Nah, biar lebih simpel. Nah, di sini kita tidak perlu pakai -1. Kita cukup dengan negasinya. Negasi dari sini. Oke. Terus kita tinggal ke sini. Kita akan buatkan get by ID. Asing get one employee, kita butuh ID, kita cons result white employee get one employee berdasarkan ID, returnkan result. Oke, sekarang kita ke sini. Ini juga kita butuh asinkronus. Nah, ini kita tinggal buat sebuah konstanta ID ya. Ini kita butuh try catch dulu ya. Ini biar kalau ada error kita bisa ngambil. Kita butuh try catch. Kita geser dulu. Statusnya 500. JSON error dot message. Nah, di sini baru kita akan buat sebuah konstanta result white dari employee service dot get one employee request dot param dot employees ID. Oke, terus kita panggil resultnya ke sini. Oke, kita panggil lagi ID run sync. Nah, employee ID 1 tidak ditemukan. Kita copy yang ini. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita add 1 sudah berhasil. Sekarang kita tambahkan untuk proses delete. Nah, untuk proses delete ini hampir mirip. Kita butuhkan sebuah async delete employee. Kita butuh ID.
Ini kita bisa copy yang ini ya. Karena sama, kita bisa paste yang ini. Nah, selanjutnya kita tinggal filter. Seperti ini. Oke, kita akan panggil ke sini untuk proses delete. Delete harusnya lebih mudah ya. Async delete employee. Kita butuh parameter ID. Kita akan returnkan langsung. Void, kita akan employee dot delete employee by ID. Kita save, terus kita ke controller. Async. Nah, ini juga kita butuh try catch. Kita tambahkan try, terus ini kita naikkan, kita kasih catch error respon status 500 dot json error dot message. Oke, kemudian kita tinggal wait employee service delete employee. Ini oke, kita sekarang coba delete, kita run sync. Employee ID 1 tidak ditemukan. Kita ganti ID-nya dengan yang benar. Oke, kita save. Kemudian kita run sync. Oke, delete successful. Jadi kalau misalkan kita run lagi yang ini tidak ditemukan karena sudah kita delete. Begitupun ketika kita delete by ID. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk basic pembuatan project Express.js. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.